Baik, kembali lagi di Warung Warta dan Kabar Burung. Tumbas! Oke, kali ini kita akan membawakan banyak sekali berita, jumlahnya sekitar 5, terutama dari nasional, regional, Banyumas, banyak banget tentunya. Langsung aja yang pertama kita mulai. Yang pertama ada warga kemalingan. Ya, ini sedang terlelap, 2 handphone milik warga disumbang di maling. 2 handphone milik warga di Desa Kebanggan, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, dicuri saat pemilik rumah sedang terlelap tidur. Kejadian itu terjadi pada Jumat 11 November 2022, sekitar pukul 3:15. Saat korban bernama Doni dan istrinya sedang tertidur. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu melalui Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi S mengatakan saat dimaling, HP sedang dicas di ruang tengah rumah korban. Saat korban terbangun di ruang tengah, Doni melihat handphone miliknya dan istri yang sedang dicas sudah tidak ada, katanya Rabu 18 November. Korban mencari-cari HP-nya tetapi tidak ada hasil. Ketika korban melihat jendela ruang tamu sudah terbuka. Atas kejadian itu, korban lalu melapor ke Polsek Sumbang dan total kerugian 2 HP dengan harga sebesar Rp14.445.600. Nah, sebenarnya bukan hanya HP. Barang sekecil sandal swallow pun kadang hilang saat sedang Jumatan. Jadi kuncinya adalah teman-teman di sini harus berhati-hati untuk menjaga barangnya. Waspada perlu tentunya. Karena maling itu bukan karena niat awal maling, ada juga yang maling karena kesempatan. Jadi kesempatan dalam kesempitan masuk di situ. Contohnya nih, maling UKT. Nah, harusnya udah dapat potongan 50% tapi bilang sama orang tua nggak dapat potongan. Lalu alhasil setengah persennya itu digunakan untuk apa? Ayo, nah itu pasti kan karena ada kesempatan. Mahasiswa melihat kesempatan tersebut lalu maling UKT begitu. Tentu 14 juta, bukan nominal yang kecil. Maka dari itu kita harus ekstra hati-hati teman-teman. Sekali lagi ekstra hati-hati. Warta dan Kabar Burung. Selanjutnya berita yang kedua. Menkyu Sri Mulyani sebut rokok jadi konsumsi rumah tangga miskin terbesar kedua setelah beras. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan rokok menjadi konsumsi rumah tangga terbesar kedua setelah beras. Bahkan konsumsi tersebut melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam. Pernyataan itu terkait alasan pemerintah menaikkan cukai hasil tembakau atau CHT. Konsumsi rokok merupakan konsumsi kedua terbesar dari rumah tangga miskin, yaitu mencapai 12,21% untuk masyarakat miskin perkotaan dan 11,63% untuk masyarakat pedesaan. Ini adalah kedua tertinggi setelah beras. Bahkan melebihi konsumsi protein seperti telur dan ayam serta tahu dan tempe, kata Sri Mulyani dalam siaran persnya Kamis 3 November 2022. Sri Mulyani menjelaskan, dalam penetapan CHT, pemerintah menyusun instrumen cukai dengan mempertimbangkan sejumlah aspek mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok. Di samping itu, pemerintah juga memperhatikan target penurunan prevalensi perokok anak usia 10-18 tahun menjadi 8,7% yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024. Keputusan untuk menaikkan tarif cukai ini guna mengendalikan konsumsi dan produksi rokok. Menkyu berharap kenaikan cukai rokok dapat berpengaruh terhadap menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat. Pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif CHT untuk rokok sebesar 10% pada tahun 2023 dan 2024. Kenaikan tarif CHT pada golongan sigaret kretek mesin atau SKM, sigaret putih mesin atau SPM, dan sigaret kretek pangan atau SKP akan berbeda sesuai dengan golongannya. Menurut Sri Mulyani, Presiden Joko Widodo meminta agar kenaikan tarif tidak hanya berlaku pada CHT, tetapi juga rokok elektrik dan produk hasil pengolahan hasil tembakau lainnya atau HPTL. Untuk rokok elektrik, kenaikan tarif cukai akan terus berlangsung setiap tahun selama 5 tahun ke depan.
Nah, ini belum tentu menjadi jaminan, tapi memang patut dicoba bagi pemerintah untuk menaikkan tarif cukai. Produsen rokok di sini juga cerdas karena setiap waktunya itu mereka juga mengorbitkan rokok baru. Alhasil rokok baru itu harganya lebih murah dengan rasa yang mungkin bisa dibilang mirip-mirip lah. Nah, yang menyebalkan itu adalah kita hampir mendengar setiap hari di berita tentang korupsi yang dimana itu dilakukan oleh pemerintahan tentunya ya. Jadi kita sudah tiap hari rutin bayar cukai, bayar pajak dan semacamnya, tapi kok yang dibayar digunakan untuk korupsi, itu kan menjadi tanda tanya teman-teman. Itu kan cukup membuat kita sebal lah istilahnya. Kita ikuti saja, meski sebetulnya kalau berbicara tentang jualan rokok, ya, ini di warung-warung itu rokok itu mempunyai penjualan yang tinggi. Jadi perputaran warung itu akan cepat. Jadi belilah rokok begitu. Tapi dengan usia catatan 18 tahun ke atas. Warta dan kabar burung. Nah, kemudian berita yang ketiga. Dicabuli 4 kakek hingga hamil, bocah 12 tahun di Pati Raja diiming-imingi uang 3.000 sampai 20.000. 4 pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur di Kecamatan Pati Raja saat ini telah diamankan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Banyumas. Keempat pelaku dan inisial W 70 tahun, J 50 tahun, SA 69 tahun, K 67 tahun warga Kecamatan Pati Raja. Keempat pelaku pencabulan itu merupakan tetangga korban. Semuanya diamankan dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan perbuatan asusila terhadap korban yang masih berumur 12 tahun di Pati Raja. Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edi Suranta Sitepu melalui Kasat Reskrim Polresta Banyumas Kompol Agus Supriyadi S menerangkan jika peristiwa itu sudah terjadi sejak tahun 2022 dan dilakukan oleh tersangka di tempat dan waktu yang berbeda. Modus yang digunakan para pelaku yaitu dengan cara meraih korban dengan memberikan imbalan uang kemudian pelaku melakukan pencabulan. Jelas kata Reskrim Jumat 13 Januari. Uang yang diiming-imingi dan diberikan oleh pelaku kepada korban jumlahnya bervariasi. Uang yang diberikan bervariasi mulai dari 3.000 hingga 20.000 rupiah lanjutnya. Kemudian peristiwa itu mulai tercium oleh orang tua korban saat korban diketahui tidak menstruasi. Orang tua korban curiga karena korban tidak menstruasi dan setelah ditanya orang tuanya, korban menceritakan bahwa dia mengaku telah disetubuhi dan dicabuli oleh pelaku yang berbeda-beda. Papar Kasat Reskrim. Dan setelah diperiksa, korban ternyata telah hamil selama 12 minggu. Kemudian orang tua korban memeriksakan dan diketahui bahwa korban telah hamil 12 minggu. Setelah itu orang tua korban melapor ke pihak kepolisian tutupnya. Sebelumnya turut berduka cita untuk anak perempuan tersebut dan keluarganya. Semoga diberikan kekuatan. Dan tentunya mestinya kita tetangga siapapun lah itulah. Harusnya juga berpikir bahwa bagaimana bisa kakek-kakek tersebut yang mestinya secara rentang usia itu bisa dibilang hanya tinggal menunggu dijemput aja. Tapi kok malah kelakuannya kayak dakjal. Terima kasih kakek. Gaktif, dasnya gaktif. Sabun gif apa? Nah, ini ada yang cukup kesal karena lagi rame momen ngemis online. Oke, lanjut ke berita yang keempat. Ada berita tentang ngemis online. Lanjut ke warung, warta dan kabar burung. Tumbas! Warung, warta dan kabar burung. Ya, berita yang keempat. Ini ada fenomena ngemis online di TikTok semakin marak. Nenek ini harus mandi lumpur demi dapat gift. Iming-iming penghasilan melalui penukaran gift dari sistem aplikasi TikTok semakin tidak wajar. Pasalnya sistem tersebut justru disalahgunakan oleh para TikTokers yang memanfaatkan belas kasihan orang hanya demi duit. Salah satunya tren mandi lumpur dan tren guyur air bak, di mana mayoritas justru melakukannya adalah orang tua hingga nenek-nenek. Biadabnya beberapa TikTokers yang melakukan live tersebut justru dipandu oleh anak hingga cucunya sendiri. Sehingga kewadugaan bahwa ngemis online ini adalah salah satu bentuk eksploitasi. Salah satu contohnya adalah live TikTok yang dilakukan oleh akun TM Mutbat atau @intan_lasari92 beberapa waktu lalu. Live mandi lumpur yang ia lakukan kemudian dibagikan ulang oleh akun TikTok Panggil Saya Ndut atau @pejuang sixpack
Dalam video tersebut terlihat seorang nenek yang diduga adalah nenek dari pemilik akun dipaksa untuk berendam di kubangan lumpur dalam bak yang diisi air. Selanjutnya si nenek akan mengguyur dirinya sendiri apabila ada orang atau penonton yang memberikannya gift. Nah, sudah gila memang. Bahkan ada yang nenek-nenek yang bahkan sampai pingsan saat melaksanakan tren siram guyur air. Jadi ini menjadi pertanyaan. Mungkin ini sebuah tindakan yang di luar nalar. Secara rentang usia itu dan ketahanan tubuh seorang nenek-nenek itu pasti akan berbeda. Apalagi beliau disuruh untuk berendam. Saya sarankan mungkin besok bukan guyur mandi air pakai lumpur atau mandi air diguyur. Nah, mungkin besok bisa dicoba mandi bola. Nah, itu kan lebih ekspresif, lebih bahagia. Dan juga tidak akan berdampak pada kesehatan. Karena mandi bola itu teruji klinis bahwa dapat membuat adik-adik itu happy. Mandi bola besok mungkin, itu biar tidak dikencam. Nah, saya juga memahami kegabutan bagi seorang orang tua ya, terutama simbah-simbah. Karena kebetulan saya punya simbah kakung di rumah. Tapi alhamdulillah beliau tidak mandi air lumpur. Beliau kesibukannya itu adalah mengaji atau bahkan seringkali menonton UFC gitu. Jadi simbah saya itu cukup menyukai olahraga seperti itu. Jadi lebih berfaedah, lebih bermanfaat, tentunya masuk surga begitu teman-teman. Warung Warta dan Kabar Burung. Baik, lanjut ke berita yang kelima. Ada relawan penjaga janda di Banyumas. Tertarik? Tapi bukan seperti yang Anda bayangkan. Di Kecamatan Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah ada komunitas bernama Relawan Penjaga Janda. Ia bahkan membuka kesempatan terbuka bagi siapapun yang tertarik untuk ikut di dalamnya. Lantas, apa tugas dari Relawan Penjaga Janda ini? Nah, Relawan Penjaga Janda ini bertugas untuk melindungi perempuan lanjut usia atau lansia, khususnya yang kurang mampu atau hidup sebatang kara. Yang dilindungi tentu saja bukan janda muda, tapi lansia. Terutama mereka yang hidup sebatang kara, kata Camat Sumpiyuh Ahmad Suryanto kepada wartawan. Ia menceritakan latar belakang menggagas pembentukan relawan penjaga janda atau disingkat Relganda di wilayahnya. Salah satunya karena berbagai jaminan sosial yang diberikan pemerintah belum dapat mengcover seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, Ahmad mengajak masyarakat yang memiliki kepedulian untuk bergabung dalam program tersebut. Lebih lanjut, ia mengatakan program tersebut saat ini masih dalam tahap sosialisasi. Secara bersamaan, pihaknya juga mulai melakukan pendataan. Nah, Ahmad mengatakan program tersebut akan melibatkan relawan dari berbagai organisasi. Pihaknya juga akan bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Dominasi janda tua alias lansia itu cukup tinggi. Sebetulnya saya juga akan ikut jikalau yang dijaga itu janda muda. Diangkat jadi ibu tiri pun saya mau, step mom. Nah, tapi jangan seudon dulu karena ini adalah janda lansia terutama teman-teman. Jadi dapat pahala tentunya dan juga entah itu akan diberikan insentif atau apapun dari pihak pemerintah atau semacamnya. Saya juga kurang paham terkait detailnya. Teman-teman bisa mendaftar untuk menjadi join di relawan Relganda. Nanti bisa langsung ke Sumpiyuh. Nah, ini juga dipertanyakan terkait peran pemerintah. Karena kok tidak bisa mengcover gitu semuanya. Tapi yang paling dipertanyakan tentu adalah pihak keluarga. Kenapa pihak keluarga? Karena tentu saya yakin itu pasti punya anak lah. Punya keluarga lah sekitarnya. Pasti itu, tapi kok nggak diopeni lah istilahnya, bisa dibilang kata Jawa itu, diopeni, dirawat seperti itu. Itu kan dipertanyakan juga pihak keluarga. Parah sih itu. Oke, sekian 5 berita dari nasional dan juga regional. Minggu depan mungkin kita akan kembali lagi di Warung, tapi tetap jangan kemana-mana karena kita akan ada berita di minggu depan. Pantau terus. Sampai jumpa di Warung episode selanjutnya. Warung, Warta dan Kabar Burung. Tumbang!